Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saudara, hari ini luar biasa. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan kita, karena Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Mari siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang terbaru dalam kehidupan kami, ya Bapa. Pada hari ini, setiap umat-Mu yang hadir maupun yang belum hadir di tempat ini, kami mau belajar memberikan apa yang jadi bagian-Mu, Bapa. Memberikan hati kami, segenap hati kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini, Bapa. Urapi setiap hati kami yang hadir maupun kami semua yang siap melayani pada hari ini. Semuanya satu untuk demi nama kemuliaan Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami siap menyembah Engkau lebih lagi, ya Bapa. Mari kita sembah. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima
biar musik saja. Haleluya. Mari setiap hati yang hadir pada hari ini angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak ditinggikan, kemuliaan hanya bagimu. Oleh sebab itu kami semua yang ada pada hari ini, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. 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 Amin. Setiap hatimu katakan haleluya, 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 amin, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, 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 amin. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semuanya Bapak Ibu Saudara, mereka ucapan syukur pada hari ini. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan pada hari ini. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Kau yang layak kami muliakan pada hari ini. Oleh sebab itu kami mau memperkatakan, Lord, Lord God, I worship you. And magnify, oh God.
Sekali lagi dengan senang hati jemaat Tuhan katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan senang hati katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi dengan senang hati katakan, oh God, I worship you. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan kemuliaan-Nya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap katakan amin, haleluya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, tengok kanan kiri, katakan Tuhan itu baik, haleluya. Oke, Mazmur 145 dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian pujian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lama, dan kesetiaannya tetap sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena Dia sumber segalanya. Ku masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, membawa ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na. Oh yeah, sekali lagi. Na 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 na. Oh yeah, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Mari kita mencurahkan berkat kita. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan,
sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Biar cepat saja katakan sama-sama. Anggur berkat dari, sambil lihat tengok kanan kiri, mari mencurahkan berkat anggurnya. Dia, yes, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Lebih lagi katakan anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi, sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na. Oh ye, haleluya, haleluya. Saudara siap menari buat Tuhan? Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa disamakan dengan siapapun yang ada di bumi ini. Orang Jawa bilang ojo dibanding-bandingin. Kita mau belajar lagu baru ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama. Gusti Yesus kau dibanding-bandingin, saeng-saeng rabakal kawan. Sama-sama yang bisa. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Berikan kemuliaan, haleluya. Jelas bedo yen dipahami Gusti Yesus mong siji wae. Gusti Yesus mong siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanae, jujur saanane. Jelas bedo Gusti Yesus mong siji, Gusti Yesus mong siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Mari semua yang bisa berjoget katakan, Gusti Yesus kau dibanding-bandingin, saeng-saeng rabakal kalah. Asik. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Jelas bedo. Sama-sama belajar. Jelas bedo yang dibanding siapa? Gusti Yesus. Gusti Yesus kok siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Semua sama-sama katakan, Gusti Yesus kau dibanding-bandingin, saeng-saeng rabak
bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Biar musik saja Gusti Yesus. Bapak Ibu, bentar. Coba tangannya gini semuanya. Oke, nah goyang gini ya. Nah, oke. Lihat, tengok temannya, rekan-rekannya kanan kiri sambil bergoceng, bahwa Tuhan Yesus tidak bisa kita banding-bandingin. Amin. Oke. Oke, semuanya bergojoget bersama Tuhan. Angkat. Gusti Yesus kau dibanding-bandingin. Sambil lihat tangan kita. Saing-saing ramah kau kalah. Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi saya minta cepat saja katakan Gusti Yesus. Gusti Yesus. Asik. Bisa keras lagi suaranya. Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi sambil diangkat katakan Gusti Yesus kau dibanding-bandingin. Saing-saingin ramah kau kalah. Tak eloni nganti tekan matiku. Ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi, ku berharap Engkau mengerti. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Ada siapa Bapak Ibu Saudara? Hanya ada Yesus. Berikan kemuliaan Bapak Ibu, silakan duduk. Mari angkat tanganmu, katakan Gusti Yesus kau dibanding-bandingin. Saing-saingin ramah kau kalah. Biar angin jadi bahan saudara. Kami mau mengikut Engkau sampai hari, karena hanya Engkau lah juru selamat. Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Karena Dia menjadi kekuatan.
Biarlah dia menjadi Yesus di dalam hati kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman. Haleluya. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk dalam setiap hati kami. Lawat kami pada saat ini. Kami percaya kuasa mujizat, pemulihan, dan terobosan akan terjadi pada hidup kami. Masuk dalam hati kami, Roh Kudus. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu
pemilik segalanya Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan, biarlah jadi kekuatan bagi kami, sehingga kami semua yang hadir pada ini pulang diberkati dengan luar biasa. Curahkan Roh Kudus, damai sejahtera, kasih sukacita Allah melawat setiap hati kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Yang siap semua katakan, amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini luar biasa, ya. Wow, Tuhan Yesus nggak bisa dibanding-bandingkan dengan hal lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari ini luar biasa. Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu penuh sukacita, roh damai sejahtera turun atas kita semua. Sehingga kita dikuatkan, diteguhkan untuk banyak perkara. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Tema ini diberikan oleh Sinode untuk setiap gereja, ada keselarasan, keseragaman dari setiap gereja yang di bawah Sinode GBI. Bapak Ibu, kita baca daripada kitab Yoel, ya. Kitab Yoel pasal 28 ayat 28 sampai 32 tentang hari Tuhan, konsepnya begitu. Perikop pembacaan. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Berbicara tentang nubuatan Yoel dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, itu pun diulang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Artinya begini, sesuatu firman yang diulang artinya itu sangat penting bagi umat Tuhan, ya. Itu sangat penting dan perlu dicermati dan perlu dijalani dan dipercayai dan dilakukan sebagai umat Tuhan yang telah ditebus. Berbicara tentang Yoel, seorang nabi yang mulai melayani pada masa Raja Yoas, kerajaan Yehuda di Yerusalem, yang menjadi nabi mulai tahun 835 sebelum Masehi sampai ya 796 sebelum Masehi. Ada 39 tahun beliau melayani sebagai nabi. Kitab Nabi Yoel itu dimulai dari perikop berbicara tentang tulah belalang, ya. Wah, tulah belalang saudara. Jadi kutukan gitu ya. Sesuatu yang diberikan untuk pada masa itu. Saya berpikir kayak gini, dikasih kayak gitu ya. Kok mulai kitab ini Yoel kok dikasih tulah belulang ya. Kalau di Mesir berapa tulah itu ya saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata masa Yoas dari Raja Yehuda itu masa yang aman, yang enak gitu ya saudara. Waduh, yang luar biasa. Akhirnya apa? Nabi ini berbicara pada mereka. Nabi ini memulai suatu nubuatan begitu. Kemudian pada kitab pasal 2 di situ ada seruan untuk bertobat. Kemudian setelah seruan untuk bertobat mereka untuk kembali kepada Allah. Pada ayat 12, pada pasal ini, pasal 2 dari ayat 12 sampai 17, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, kemudian baru ayat yang akan kita bahas ini pada pasal 2 ayat 28 sampai 32 tentang hari Tuhan, ya. Kalau dikatakan hari itu dimulai dengan sebuah nubuat tentang penghancuran negeri itu,
dan mengakhirinya dengan nubuatan tentang pemulihan. Saya percaya antara penghancuran, penghakiman, dan pemulihan itu sejalan, ya saudara. Tuhan tidak akan menghancurkan umatnya, karena ada orang-orang yang bisa berdiri, ada orang-orang yang bisa tegak berdiri, yang melakukan kebenaran atas segala kehidupannya. Masa ini, masa yang luar biasa. Masa ini, masa yang dahsyat hari-hari ini. Bapak Ibu, siapa yang bisa menghalau penyakit sampar, penyakit COVID? Sampai hari ini pun belum terselesaikan dengan baik. Tapi di balik itu, kejadian-kejadian yang kita alami, ada pemulihan anak-anak Tuhan. Begitu ya. Wow. Sadar atau tidak sadar, ketika kita alami masa yang kekelaman itu, masa terkena COVID itu, masa yang susah untuk banyak hal. Banyak duitmu, banyak harta, kita nggak bisa bebas. Walaupun segala sesuatu kita miliki, tidak menjawab ketika penyakit itu datang kepada kita. Artinya begini, semua yang diberikan oleh Tuhan tidak akan menjawab permasalahanmu kalau engkau tidak kembali kepada Tuhan. Apa yang kau alami, apa yang kau rasa nyaman hari-hari. Mungkin kita udah banyak pelayanan, mungkin kita banyak melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sebagai apapun di gereja yang Tuhan percayakan, tapi tidak menjamin kita lepas dari sesuatu yang membuat kita untuk berbalik kepada Dia. Allah mau setiap kita tidak nyaman dengan apa yang kita miliki. Allah mau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kenapa firman Allah sampai pada kita pada hari ini? Saya kadang-kala berpikir, Tuhan, kok keras banget firman ini. Orang mampu rasanya. Sampai ketika masuk saya bilang, Bu, aku deg-degan untuk naik. Saya bilang gitu. Mungkin kita sering menyampaikan firman, tapi seringkali juga kita diajar untuk selalu bergantung kepada Allah untuk segala pekerjaan Tuhan. Jangan kita bergantung bahwa kita mampu, bahwa kita pengalaman dalam banyak perkara. Baik memimpin pujian, buat singan, buat main musik semua. Saudara dan saya perlu pimpinan dan hikmat Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman lampau, karena anugerah Allah selalu baru dan baru setiap hari. Jangan mengandalkan yang lama. Jangan mengandalkan sesuatu yang terlalu lama, yang sering kita patokan sebagai keberhasilan pekerjaan Tuhan. Tapi waktunya, saatnya kita tahu bahwa Allah selalu memberi yang terbaru bagi kita dalam segala pekerjaannya. Saudara, anugerah tidak memberikan kita izin untuk hidup dalam kedagingan. Anugerah yang saudara terima, berkat yang saudara terima, apapun yang saudara terima, kita tidak diizinkan hidup dalam kedagingan. Anugerah memberikan kita kuasa untuk hidup dalam roh. Maka daripada itu, hari-hari zaman ini kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk kita hidup di dalam roh. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan pribadi kita. Kita tidak bisa mengandalkan daging kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kuat sampai hari ini. Nah, pada ayat yang ke-28, pada perikop pembacaan kita, di situ dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
pada hari-hari ini, apakah kita bisa merasakan dari kuasa Roh Kudus? Apakah selama ini kita masih merasakan hadirat Tuhan? Yoel mengatakan pada hari-hari itu, pada waktu itu, kemudian di nubuatan itu diterjemahkan, kemudian disampaikan kembali pada Kisah Para Rasul 2. Pada saat itu yang sama juga. Bapak Ibu, sudah berapa tahun kita jadi orang percaya? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita masih merasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ataukah mulai suam-suam kuku? Gitu ya. Apakah mulai suam-suam kuku? Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan banyak perkara. Kuasa Roh Kudus memberikan saudara dan saya keteguhan untuk tetap fokus kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita tetap kuat dan tidak turun, tapi semakin naik level dalam kekristenan kita, bertumbuh dalam iman. Mungkin orang bilang, aduh orang itu dipakai, tapi pribadi itu yang tahu saya apakah tetap kuat di dalam Tuhan. Saya apakah tetap memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Apakah tetap kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam pekerjaan saya, baik dalam gereja maupun di dunia sekuler. Wah, kenceng Bapak Ibu ya. Wow, saya mau bilang, sampai saya bilang, Tuhan, keras firman Allah ini. Rasanya lutut saya lemah gitu ya, gak kuat ngadep gitu Bapak Ibu. Sampai tadi saya bilang, Tuhan kok ini keras banget. Tapi ini kenceng, perlu disampaikan. Perlu disampaikan bagi kita semua. Supaya kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Supaya siapa tahu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang yang telah ditebus, orang yang telah diambil dari kekelaman, masuk dalam terangnya yang ajaib. Orang yang telah diperbarui, orang yang telah diberi karunia karena khusus dalam kehidupannya, supaya dapat melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak harus di atas mimbar. Pekerjaan Tuhan tidak harus jadi WL atau musik atau singer gitu. Pekerjaan Tuhan itu banyak, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Boleh menasihati, boleh membimbing orang, boleh menguatkan seseorang, boleh memberi dengan apa yang kau miliki. Itu pekerjaan Tuhan. Seringkali kita katakan pekerjaan Tuhan itu aja di atas mimbar. Enggak. Pekerjaan Tuhan itu banyak. Mungkin kita tidak punya talenta untuk ngomong firman Allah. Pekerjaan Tuhan tidak hanya kita bisa nyanyi gitu, suara kita kadang fals gitu ya saudara. Tapi keberadaan kita di tengah-tengah orang yang memerlukan, ada hikmat, ada pengurapan, ada wibawa ilahi menyertai kita ketika kita melayani dengan talenta-talenta yang kita miliki. Entah kita di tempat pekerjaan, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Entah kita sebagai seorang wira swasta, seorang usahawan, dagang, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kaitannya dengan nubuatan ini? Saya mau bilang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nubuatan ini disampaikan juga, walaupun itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu, tapi ini pun disampaikan sampai hari ini juga. Mulai diulang lagi dalam Kisah Para Rasul. Artinya begini, setiap kita, setiap pribadi, umat manusia, tidak dikatakan orang Kristen di sini loh ya firman Allah, tapi manusia di muka bumi, baik itu wanita atau pria, akan mendapat apa? Kuasa Roh Kudus. Mereka akan bernubuat, mereka akan, orang tua akan mendapat mimpi gitu ya. Teruna-teruna yang luar biasa akan dipakai luar biasa, akan melakukan mujizat. Artinya begini, kalau sampai hari ini
saudara pasti pegang kuasa Roh Kudus. Artinya kita masih dipercaya oleh Allah melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita berdiri tanpa urapan dan orang tidak akan menerima, maaf kata, kita telah kehilangan Roh Kudus. Tidak jaminan sebagai hamba Tuhan terus itu ya pengurapan itu kalau kita tidak bergantung terus kepada Dia. Nah seringkali kan kita enggak kayak gitu. Kita sudah nyaman, kita diurapi gitu ya, tapi kita tidak meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Saya mau bilang, hati-hati. Rasa nyaman, pengurapan yang kita rasakan baik-baik saja. Jangan-jangan seperti Saul, ketika Roh Allah tidak lagi mengurapi dia dan diambil, maka saya mau bilang, kita jadi orang yang sia-sia. Katanya orang Kristen, katanya hamba Tuhan, katanya ini itu, tapi tidak ada otoritas Allah di dalam kehidupannya. Kehidupan kita akan jadi celaan orang lain. Kehidupan kita akan jadi cemooh orang lain. Kenapa? Sifat daging itu yang menonjol. Kedagingan, sifat yang tidak berasal daripada Allah, itu yang menonjol daripada kehidupan kita, yang menjadi kita batu sandungan bagi banyak orang. Tapi kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupanmu dan saya yakin dan percaya, wow, hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan diberkati banyak orang. Apapun yang kau buat, apapun yang kau sampaikan bagi mereka, hidupmu tetap kuat dan memberkati mereka. Apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita? Terserah Bapak Ibu. Karena kita semua adalah orang-orang yang diberkati, yang dipanggil dan dipilih oleh Allah dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan janjikan kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Nah, nubuatan ini merupakan janji yang berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Perhatikan. Jadi ini, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, semuanya orang yang percaya dapat dan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita berdiri sebagai saksi-saksi Kristus. Oke, ya. Terus apa yang akan terjadi berdasarkan nubuatan Nabi Yoel ini? Kita tadi baca bahwa Tuhan akan mencurahkan, ya. Tuhan akan mencurahkan. Itu menyatakan nubuatan Yoel ini salah satu akibat pencurahan Roh Kudus dapat menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuatan. Jadi nubuatan ini merupakan merupakan sesuatu pencurahan yang diberikan bagi anak-anak Tuhan. Nubuatan itu dalam PL itu disampaikan lagi dalam zaman PB, Perjanjian Baru. Maka itu sampai hari ini saudara telah menerima itu, ya. Saudara dan saya telah menerima itu. Bayangkan saudara, apakah kita pernah berbahasa roh? Apakah kita belum berbahasa roh? Atau kita belum dibaptis pasti sudah berbahasa roh? Bingung ya Bapak Ibu ya. Pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Pasti setiap orang ada yang bisa berkata-kata bahasa roh, berkata-kata secara akal manusia juga bisa, bernubuat juga bisa. Tapi kalau kita diberi karunia tersebut oleh Tuhan, saya percaya ada maksud dan tujuan ketika kita berkata-kata bahasa roh. Orang yang belum dibaptis tapi menerima kuasa, bukan karunia, kuasa roh, dan dia bisa berbahasa roh. Perhatikan,
sebenarnya itu untuk meneguhkan dan menguatkan dan menyatakan kemuliaan Allah bagi orang tersebut bahwa hanya Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah kejadian begitu, saya pernah ketemu anak muda dikata, "Bu, saya belum dibaptis, tapi saya sudah terima bahasa roh, kuasa roh." Saya mau katakan, engkau dibukakan itu. Tuhan mau menyatakan bahwa melalui kuasa Roh Kudus yang ada padamu saat ini sebelum kau dibaptis, untuk meneguhkan engkau bahwa Tuhan ada, Tuhan memampukan engkau untuk menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah terjadi begitu? Kita nggak bisa ngomong, aduh nggak tahu ya, coba tanya pendeta gitu, saudara ya. Saya mau sampaikan hari ini supaya kita tidak terlewatkan. Sampaikan hal itu. Saya berdoa tapi bahasa roh, tapi belum dibaptis gitu ya. Saya tadi pagi saya dapat berkat, disampaikan begini, tolong carikan hamba Tuhan di Surabaya. Saya punya sahabat hamba Tuhan juga, beliau istri dari ketua BPD dari Sumatera, dari Riau, tapi beliau sudah meninggal suaminya, dan dia sekarang pelayanan di Jogja. Dia nyampaikan, "Yuk," dia panggil saya Mbak Yu, padahal dia lebih tua dari saya. "Yuk, galekno pendeta ning Surabaya. Cili-cili gak apa-apa aja sing gede-gede." "Apa?" "Oh," saya bilang gitu. "Anakku mau nikah. Entuk wong Katolik dulu, supaya dia dibimbing sampai masuk pernikahan. Januari nanti dia tunangan, November nanti baru pemberkatan nikah." Dia menyampaikan itu, saya dapat berkat Tuhan, terima kasih. Saya cari saya bilang, "Iya, saya usahakan, saya cari, karena ada banyak teman saya, hamba Tuhan, karena dulu saya staf BPD, sekretaris BPD Kalimantan Timur, jadi saya kenal banyak gereja-gereja di Surabaya." Nah, kadangkala ketika kita hidup nyaman, ketika kita hidup dalam kenyamanan kehidupan kita tidak bertumbuh dalam banyak perkara. Kita mengandalkan seseorang, kita mengandalkan orang-orang yang luar biasa gitu. Tapi dia mengatakan, "Aku mau memberkati gereja yang kecil gitu, saudara." Saya katakan, "Ya wes, berdoa. Seperti saya akan dipertemukan orang yang kau inginkan," gitu ya. Dia hamba Tuhan juga, dia gembala juga di Jogja. Tapi dia mau bahwa dia juga menjadi berkat bagi gereja yang ada di Surabaya. Tak tahu nanti saya dipertemukan dengan siapa. Nah, lepas daripada kesaksian itu, ketika kita diberkati, kita dipakai oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus itu punya otoritas yang luar biasa. Roh Kudus punya kedaulatan yang luar biasa. Tapi kenapa mau berpartner dengan saya dan saudara, orang yang kecil yang kadang-kala gak layak terima Tuhan, gak layak terima otoritas, gak layak melayani pekerjaan Tuhan, gak layak menjadi rekan sekerja Allah, tapi Tuhan beri kepercayaan itu. Jadi hal yang pertama, Tuhan bernubuat supaya setiap orang yang percaya Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus kuat, Roh Kudus berdaulat, Roh Kudus dahsyat dalam segala perkara. Tapi kita yang kecil mau dipakai dan ditempati kuasanya, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, supaya firman Allah sampai ke ujung bumi. Hal yang kedua daripada ayat 30 sampai kita baca ya. Ayat 30 sampai 31 dikatakan, "Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah jadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu." Hal yang kedua, apa yang terjadi berdasarkan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel? Tuhan akan menyatakan mujizat. Mujizat kapan? Waktunya yang Tuhan tentukan. Saya nggak tahu waktunya kapan.
Tapi akhir-akhir ini, hari-hari ini, kita sudah merasakan bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana berkat itu kita terima sebagai orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Di hari Tuhan, seluruh manusia di bumi akan melihat adanya mujizat di langit yang dilakukan kepada benda-benda di angkasa. Hal ini menyatakan tentang kekuatan dan kedahsyatan Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini bisa tuh merasakan bagaimana bencana, bagaimana kedahsyatan alam. Tuhan pakai semuanya untuk membalikkan supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita tahu bahwa tidak ada tempat yang aman dan nyaman hari-hari ini. Allah mau dibawa kita Allah mau kita ditarik kembali untuk supaya masuk dalam jalan-jalan yang benar. Begitu. Bapak Ibu, saat ini terjadi manusia akan menyadari bahwa kita itu fana, gak mampu. Cilik saudara yang dikasih oleh Tuhan, memimpin. Meskipun kita punya posisi baik dimanapun, kita ini hanya fana, gak punya kemampuan. Kalau sudah Tuhan mencelit satu oktav dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita banggakan? Harta? Nggak ada. Posisi? Jabatan? No. Semua kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, nubuatan ini untuk menyatakan keselamatan. Pada pasal yang sebelumnya, Yoel menyatakan supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Tapi tahukah saudara, setelah kejadian, setelah penghancuran, ada berkat pemulihan yang Tuhan berikan. Asal engkau berbalik kepada Allah, asal kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan, orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Saudara, saya mengulangi kembali, puncak dari kasih hari Tuhan yang sebenarnya bukanlah untuk mempertontonkan kuasa Tuhan. Yang Allah rindukan dari semua itu adalah keselamatan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, beliau rindu, Tuhan kita rindu melihat manusia diubahkan, saya dan saudara diubahkan, dijadikan tempat tercurahnya Roh Kudus. Ya, rindu setiap kita berseru kepada Allah supaya kita menerima keselamatan. Jadi saya mau bilang, sampaikan kembali, anugerah tidak memberikan kita izin untuk hidup dalam kedagingan. Anugerah yang saudara terima kita tidak diizinkan untuk hidup dalam kedagingan. Anugerah memberikan kuasa untuk hidup dalam roh. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita hidup dalam kuasa kasih karunia-Nya. Hanya anugerah Tuhan yang tanpa batas, yang dapat mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang bersyukur, gitu ya. Mungkin saya tidak bisa menobatkan Bapak Ibu yang ngomong, aduh saya berdosa begini. Kita negur berkali-kali, bernasihat sekali-kali. Tapi kuasa Roh Kudus mampu melembutkan hati kita dan menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang luar biasa bagi kami. Dari nubuatan kitab Nabi Yoel untuk mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus bijaksana melakukan bagian kami di muka bumi. Oh Rabaya Shikara Lapaya San. Oh Shikara. Haleluya.
apakah masih kita menjadi orang-orang yang sudah dikalahkan oleh kedagingan? Hari ini nubuatan Nabi Yoel mengingatkan kita untuk kembali pada posisi yang semula, pada panggilan yang Tuhan berikan, karena anugerah Tuhan sudah menjadi, tapi untuk kuasa Roh Kudus dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Ada nubuatan dalam kehidupanmu, ada mujizat dalam kehidupanmu, ada berkat-berkat yang dicurahkan dalam kehidupanmu. Oh, Rabaya Syatarabaya. Kalau hidupmu tidak maju, mari hari ini mulai buat komitmen baru untuk memperbarui hubunganmu dengan Allah. Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan engkau kalau kau mengaku dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keberadaanmu. Kita bisa sembunyi kepada manusia, kita bisa sembunyi kepada hamba Allah, kita bisa sembunyi kepada suami, bahkan istri, bahkan anak-anak. Tapi di hadapan Allah semua terbuka. Bagaimana kau menjalani kehidupan ini? Bagaimana kau hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan? Tuhan tahu semuanya. Saya tidak bisa ngomong banyak hal tentang hidupmu, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Kalau nubuatan ini datang hari ini, maka sedang terjadi hari-hari ini, hari-hari terakhir. Selagi ada waktu bagimu, mari pulihkan hidupmu. Minta Roh Kudus untuk memulihkan. Jangan tunda-tunda lagi. Hartamu tidak akan menjawab persoalanmu. Jabatanmu tidak akan menjawab kekuatanmu. Tapi Roh Kudus yang akan memberikan kau kemampuan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, hambamu boleh berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan berhenti mengajar kami, baik hambamu yang menyampaikan maupun hamba-hambamu yang telah mendengar, akan memberikan pengertian baru dalam setiap pekerjaan Tuhan dan berita firman Allah ini. Nyatakan terus apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, untuk tetap bergantung kepadamu, untuk tetap bergantung kepada Roh Kudus, untuk bergantung untuk segala sesuatu kepada Allah hidup yang menyatakan segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kepercayaanmu kepada kami, karena kami adalah hamba-Mu. Kami siap lakukan apa yang menjadi bagian kami dalam rumah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.